Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, materi pada hari ini yaitu tentang etika belajar dalam Islam, atau bagaimana membentuk etika belajar secara Islam. Tentunya kita sudah jelaskan bahwa yang dimaksud dengan etika yaitu sesuatu yang dianggap baik berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku pada satu tempat atau pada satu daerah. Ini yang disebut dengan etika. Ya. Cara-cara yang dianggap baik, cara-cara yang dilihat oleh satu masyarakat bahwa hal itu baik, ini disebut dengan etika. Ya. Maka ini kaitannya dengan materi kita jelaskan bahwa etika ini dalam sudut Islam, etika Islami. Artinya perilaku-perilaku yang baik dalam pandangan Islam. Jadi sebenarnya etika Islam atau etika Islami itu adalah akhlak sendiri. Ini Bapak sering sampaikan perbedaan antara etika dengan akhlak. Yaitu dari segi dasarnya. Etika berkaitan dengan filosofi atau kebiasaan satu kaum, etika. Itu juga dekat dengan norma. Tapi biasanya etika lebih luas. Jadi memang ini bukan didasarkan dengan syariat atau ajaran agama. Sedangkan akhlak jelas sumbernya adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Maka kaitannya dengan etika Islam dalam belajar, maka tentunya kita membahas akhlak. Akhlak yang baik dalam belajar. Baik. Mengapa perlu akhlak atau etika Islami dalam belajar? Karena belajar dalam Islam adalah sesuatu yang ditekankan. Bahkan Al-Quran, ayat yang pertama kali turun adalah tentang belajar. Iqra, ya kan? Yaitu dalam surah Al-Alaq. Para mahasiswa tahu surat ini, dan mungkin juga sering dibaca insyaallah subhanahu wa ta'ala Jadi kalian harus sering membaca Al-Quran wabil khusus mau masuk bulan Ramadan. Jadi ayat yang pertama kali turun adalah tentang membaca, dan membaca adalah bagian dari proses belajar. Maka karena itu, karena kedudukan belajar dalam Islam sangat tinggi dan merupakan yang ditekankan dalam Islam. Bahkan ayat yang turun pertama kali tentang membaca. Lebih dari itu, Nabi SAW ketika melepaskan tawanan-tawanan perang dari musyrikin, dari kaum musyrikin di Badar, Nabi mensyaratkan agar tawanan-tawanan ini mengajarkan, jadi setiap satu tawanan mengajarkan 40 orang Islam. Ini saking perhatiannya Islam terhadap pendidikan. Bayangkan kalau misalnya ada 40 tawanan, maka 40 dikali 40 sudah berapa ratus umat Islam yang belajar membaca dan menulis. Jadi syaratnya adalah mengajarkan membaca dan menulis. Baik. Jadi karena kedudukan yang besar, maka ketika seorang muslim ingin belajar, ia juga harus memiliki sikap yang benar. Akhlak yang baik, etika yang Islami. Dalam belajar, agar belajar itu sesuai dengan yang diinginkan oleh Islam. Agar ilmu yang didapatkan itu menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah. Jadi seperti itu. Belajar bukan hanya belajar, tetapi juga
harus dengan memperhatikan etika dan akhlak sebelum belajar dan dalam proses belajar. Baik. Di antara etika-etika itu ada dalam Islam ya, yang berkaitan tentang persiapan. Ada yang juga berkaitan dengan proses. Ya. Dulu kita belajar di pesantren ada namanya buku Ta'limul Muta'allim. Artinya pelajaran ya, cara mendidik orang yang belajar. Namanya Ta'lim al-Muta'allim. Cara mendidik orang yang belajar. Di situ disebutkan ya, oleh pengarangnya dengan syair yang dikatakan ini populer ya di kalangan santri ya, mungkin mahasiswa ada yang juga pernah mondok ya, ataupun yang belum, tapi ini sangat bagus baitnya. Dikatakan di situ apa? Ala lan tanalal ilma illa bisittatin zaka'in wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadhin wa tuli zaman. Kata pengarang, ingatlah engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Jadi dalam Islam itu ilmu bukan mencari ilmu saja, tapi juga ada yang harus dipersiapkan. Yang pertama apa? Yang pertama yang dikatakan oleh pengarang adalah zaka'in, yaitu kecerdasan. Ya, kecerdasan ini tidak mutlak ya, dalam arti harus cerdas, IQ-nya harus di atas 3 misalnya, tidak. Karena kecerdasan ini bisa diasah. Ya. Orang kecerdasannya berbeda-beda. Zaka'in, kecerdasan ini lebih kepada kesiapan. Ya, kesiapan akal kita untuk belajar. Ya, jadi kalau akal kita ini tidak siap untuk belajar, maka kecerdasan itu tidak akan tumbuh. Ya. Kecerdasan itu tidak akan tumbuh. Ya, khusus mahasiswa nih ya. Jangan kebanyakan main game ya, melakukan hal-hal yang tidak penting. Ya, terlalu banyak melakukan aktivitas yang tidak bermanfaat. Jadi kecerdasan yang dimaksud oleh pengarang ya, dan dalam konteks kekinian adalah kesiapan. Ya, kesiapan untuk membangun kecerdasan itu. Jadi kalau misalnya kita tidak punya kesiapan, malas-malesan, kemudian banyak memain game atau melakukan hal-hal yang tidak perlu, ya, sosial media yang tidak jelas arahnya kemana misalnya, nah, sebenarnya kita tidak siap, ya, bahkan kita sebenarnya tidak akan membangun kecerdasan. Itu ini maksud dengan apa? Zaka'in, kecerdasan. Itu yang pertama, yaitu kecerdasan. Yang kedua adalah hirsin, yaitu ya semangat. Belajar itu harus semangat, ya, ada kemauan, ya, ada kecintaan terhadap ilmu. Kalau kita tidak punya semangat, tidak ada antusias, ya, seperti tadi ya, malas-malasan, tidak mau belajar, tidak mau mengkaji, tidak mau membaca, ya kita tidak akan mendapatkan ilmu itu. Nah ini ya masuk dalam etika Islami tentunya secara umum ya. Ini bisa masuk sebelum proses ataupun dalam proses. Yang pertama adalah kecerdasan. Tadi kita tafsirkan dengan kesiapan untuk membangun kecerdasan. Yang kedua adalah semangat, antusias ya. Antusias. Ya, sifat antusias. Ingin tahu ya. Ya, kalau misalnya di dalam kelas bertanya apa yang tidak jelas, jangan diam saja. Ini termasuk bagian dari hirsin, yaitu apa? Antusias. Ya, sifat antusias. Ya. Jadi kita bertanya karena kita tidak tahu. Ya, ada pepatah mengatakan tidak bertanya maka sesat di jalan. Betul. Ya, atau malu bertanya tersesat di jalan. Jadi kalau kita misalnya diam ya, dalam diskusi juga diam ya, nggak ada pertanyaan, ya ini justru akan menghalangi kita dari ilmu itu. Jelas? Kita tanyakan.
Apalagi ada pengampunya, ada dosennya, kapan lagi ya? Sudah bayar kuliah, sudah capek-capek datang ke kampus, tapi tidak bertanya, ya, tidak mendiskusikan ilmu yang dikaji. Ini sangat disayangkan sekali. Ya. Baik, jadi tentang apa hirsin, yaitu sifat antusias, ya, atau antusiasme ya, atau sifat ingin terus belajar. Ini diperlukan. Baik. Yang ketiga adalah dzakain wa hirsin wastibarin, ya, sabar. Dalam menuntut ilmu itu harus sabar. Belajar itu sabar, tidak ada yang instan, ya. Buka buku apa namanya? Akhlak dan etika, tiba-tiba langsung paham semua. Enggak, ada prosesnya, ada beberapa kali pertemuan, ya walaupun online sekarang ya, 13 kali pertemuan, 14 kali pertemuan dengan sosialisasi di awalnya. Ada namanya kesabaran, ada waktu, ya. Nggak bisa, atau misalnya mau ngafal Qurannya dibakar terus dimasukin ke gelas, tambahin air diminum begitu, langsung hafal setelah itu, nggak bisa, harus sabar. Ya, ini etika juga. Jadi dengan keterbatasan belajar, kita memahami bahwa belajar ini ya tidak cukup, ya hanya di kelas saja. Nah, itu. Jangan sampai nanti di kelas pun tidak memerhatikan ya bagaimana kita mau mengembangkan ya ilmu itu. Ya. Sehingga kalau kita lihat ulama dulu itu belajarnya long life education, ya, long life. Ya, selama hidup belajar terus. Ya, sampai kapan? Sampai wafat. Ya. Jadi nggak ada waktu. Semakin tua belajar terus. Ada yang terus belajar sampai tua. Ya, bahkan lebih dari itu, Nabi SAW belajarnya sampai wafat alaihissalam. Karena Nabi mendapatkan wahyu. Wahyu itu kan ilmu. Ya. Sampai beliau ingin wafat, ya, beliau masih mendapatkan wahyu, dan wahyu itu adalah ilmu. Artinya Nabi belajar sampai detik-detik sebelum Nabi SAW wafat. Ya. Jadi sabar. Ya, jangan baru belajar sebentar, wah udah capek. Baru belajar sebentar udah pusing, ya. Sedangkan kalau nonton TV nggak pusing gitu ya. Nah ini salah. Ya. Justru belajar kita harus biasakan menjadi kenikmatan, menjadi enak, ya, terus ingin belajar. Tentunya nanti setelah belajar ada istirahat pastinya, bukan belajar terus tanpa istirahat. Tapi jangan dibalik, istirahat terus, belajarnya dikit ya. Belajar perlu, istirahat juga perlu. Ya, tapi kebiasaan untuk sabar dalam belajar, nah ini yang perlu ditekankan ya bagi kita semua, khususnya mahasiswa sekalian. Ya, jadi harus sabar. Dzakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin. Yang keempat adalah bulghah. Bulghah itu apa? Bulghah itu artinya dana, biaya. Jadi belajar itu butuh biaya. Ya kalian belajar di Unindra, membayar SPP, membayar ini dan itu. Ya. Uang modul ya, nggak seberapa uang modul, hanya sekian puluh ribu ya, dibandingkan pulsa, lebih mahal pulsa kalian ya. Ya. Juga membayar ujian dan lain-lain. Itu adalah dalam rangka bayar. Jadi butuh bayaran ya. Membayar untuk ilmu itu sebenarnya tidak, kalau kita menghargai ilmu itu tidak ada yang mahal ya. Mobil khusus kalian di Unindra ini paling murah ya. Bisa dicari di universitas lainnya yang hanya membayar SPP 900-800 ribu per semesternya ya. Untuk yang malam 1 juta, untuk yang ekstensi 1 juta sekian, nggak sampai 2 juta. Jadi butuh biaya. Ya, belum lagi nanti buat ngeprint, belum lagi nanti buat kertasnya, buat skripsinya, jadi butuh biaya. Nah, ini yang perlu ditekankan. Jadi jangan kita punya mindset bahwa belajar itu maunya yang nggak bayar gitu. Ini salah. Ya, karena ada orang yang misalnya, ini penting saya sampaikan, kalau misalnya kursus bahasa Inggris, ngelesin bahasa Inggris, bayarnya harus gede, harus besar.
berapa, sekian ratus ribu, 1 juta per bulan, ya 2 juta per bulan, ya. Misalnya satu pertemuan 200-300 ribu misalnya. Tapi ya kalau misalnya belajar ngaji, Iqra, Al-Quran, ya nggak usah lah dibayar, ya, ikhlas. Ikhlas artinya apa? Nggak bayar gitu. Nah, ini salah. Ya karena kita harus memahami bahwa belajar itu ya butuh namanya biaya. Pak, bagaimana kalau misalnya kita tidak punya biaya? Cari beasiswa. Ya, karena keterbatasan ekonomi, orang tua kerja tidak mencukupi atau banyak kebutuhan lainnya misalnya, ya, atau biaya yang terlalu tinggi sedangkan kehidupan sehari-hari itu pun sulit. Cari beasiswa. Asal kita mau ada, insya Allah. Apalagi kita memiliki kesiapan untuk membangun kecerdasan, kita rajin, ya, kita akan mendapatkan ya beasiswa itu. Jelas? Jadi jangan pernah menganggap bayaran yang kita bayar untuk ilmu, entah itu untuk SPP, entah itu untuk ujian, modul, buku, itu sesuatu yang memberatkan. Jangan. Ya. Apalagi kalian sudah belajar di sini ya. Di hari ini tentang etika, belajar Islami, etika Islam dalam belajar kita tahu bahwa kita benar-benar ridha, ya, kita nyebutnya ikhlas. Kita benar-benar senang ketika kita membayar. Ketika kita membayar, berarti kita menghargai ilmu itu sendiri. Jelas? Ya, menghargai ilmu, menghargai orang memiliki ilmu, menghargai orang yang menyampaikan ilmu. Jelas? Ya. Yang kelima, ya, yang disebutkan oleh penulis buku tadi, Ta'limul Muta'allim, cara mengajar orang yang belajar, cara mengajar orang-orang yang mencari ilmu. Itu apa? Irsyadi ustadzin, yaitu ada bimbingan seorang guru. Jadi butuh guru, nggak belajar sendiri. Belajar sendiri nanti nggak paham, kemudian menafsirkan apa yang dibacanya dengan pemahamannya sendiri, salah. Akibatnya salah. Belajar tentang teknologi, dia paham sendiri, tiba-tiba dia menciptakan teknologi yang membahayakan. Kan begitu. Belajar kedokteran tapi belajar sendiri sehingga dia membedah tapi salah cara bedahnya gitu. Membuat orang ya luka atau bahkan meninggal dunia, ya, meninggal dunia, naudzubillah misalnya. Jadi butuh guru. Ya. Walaupun kita belum bisa bertatap muka karena pandemi sekarang, tapi ini juga irsyadi ustadin, ya, bimbingan guru, bimbingan dosen, ini bisa dikirimkan via video di YouTube. Ini juga bimbingan, ya, yang memberikan ilmu kepada kalian, mengajarkan kalian. Bukan hanya itu, juga memotivasi kalian, ya. Jadi Bapak tegaskan, tanggung jawab Bapak bukan hanya memberikan kalian materi, ya, tapi juga memotivasi kalian untuk belajar. Juga memotivasi kalian agar memiliki akhlak yang baik, ya. Nanti setelah lulus dari Unindra memiliki karakter, ya, sebagai lulusan Unindra yang baik, yang berakhlak, ya, bukan hanya pandai tapi juga ya berakhlak mulia. Jelas? Jadi jangan pernah ya, menganggap bahwa dosen mah nggak perlu, ya, yang penting udah baca Google aja gitu kan. Google juga dari siapa dapatnya? Dari dosen, ya, dari pengajar, ya. Maka tidak bisa kita ya mengenyampingkan atau kita menganggap bahwa guru itu tidak perlu. Jadi butuh bimbingan, butuh arahan, ya, yang meluruskan, ya, yang membenarkan yang salah, ya, dibetulkan mana nih yang salah, itu adalah guru tugasnya. Juga perilaku-perilaku yang menyimpang, guru yang meluruskannya, dosen, ya, guru dan dosen sama, ya, cumanya guru ini di jenjang menengah, ya, ke bawah, sedangkan dosen ini jenjangnya universitas atau kuliah. Yang terakhir adalah kata penulis, ya, watuli zamani, dan waktu yang lama. Jadi tadi kaitan dengan waktu yang lama, nggak ada yang instan. Ya, waktu yang lama. Ya, dulu ulama, ya, para cendekiawan belajar itu bukan setahun, 2 tahun, 4 tahun, ya. Ada yang puluhan tahun, bahkan sebelum wafatnya masih belajar. Belajar, ya. Walaupun dia sudah digelari kalau sekarang profesor, ya, seorang alim, seorang imam seperti Imam Syafi'i atau imam lainnya, di masa tuanya dia semakin terus ingin belajar. Imam Syafi'i mengatakan apa? Ya.
kullamazdadtu ilman izdadtu jahlan. Ya. Setiap kali aku bertambah ilmu, aku merasa aku semakin bodoh. Subhanallah. Ya. Jadi apakah kalian seperti itu? Apakah kita seperti itu? Kita harus seperti itu. Jadi jangan pernah merasa puas. Udahlah, cukup 13 kali pertemuan ya, nanti mah nggak usah lagi. Ya kalau udah kuliah nggak usah belajar lagi ya. Udahlah, cukup baca Quran pas materi Pak Rahmat Murado ya, karena ada pengantar sebelum materi. Setelah itu nggak baca Quran lagi, jangan. Terus kita mengasahnya. Kapan? Ya, sepanjang umur kita. Jadi ada 6 yang kita harus perhatikan dalam etika belajar secara Islam. Ya, ini bisa masuk sebelum belajar ataupun masuk dalam pembelajaran, atau ini menjadi prinsip-prinsip dalam belajar secara Islam. Yang pertama adalah ya, kita harus memiliki kesiapan untuk membangun kecerdasan. Kedua adalah sikap antusias. Yang ketiga adalah sabar. Yang keempat adalah biaya. Yang kelima adalah ya, petunjuk pengajar, dosen, guru, ya. Dan yang terakhir adalah waktu yang lama, ya. Jadi jangan terburu-buru dalam ilmu, ya. Kita berproses, ya. Baik, dengan demikian ini yang perlu kita perhatikan bersama dalam prinsip-prinsip belajar secara Islami. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.